Dari awal Mahkamah Konstitusi juga berbohong gitu, karena merekayasa seseorang yang saya katakan ya Gibran kan diloloskan karena ada bapaknya tuh. Apakah bapaknya melanggar Undang-Undang Dasar? Mungkin tidak tuh, tapi dia memaksa anaknya yang masih sebetulnya masih balita dalam politik itu masuk dalam wilayah perselisihan orang dewasa. Jadi Pak Jokowi itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar, dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketidakmampuan Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat dengan kemampuan abstraksi menunjukkan betapa lemahnya calon pemimpin kita. Rocky Gerung, seorang filsuf dan akademisi dengan pemahaman dan perspektif yang sangat luas, menyoroti ini dengan tajam. Dia menekankan pentingnya etika dan moral dalam proses pengambilan keputusan hukum dan mengkritik ambiguitas dalam putusan MK. Namun, apa yang kita lihat? Seorang kandidat wakil presiden yang hanya mampu membuat lelucon slapstick dan bukan contoh yang baik untuk generasi muda yang ingin masuk ke dunia politik. Ini adalah sebuah ironi dan tragedi bagi demokrasi kita. Rocky Gerung adalah seorang filsuf dan akademisi yang memiliki pemahaman dan perspektif yang sangat luas. Karir Rocky Gerung tidak perlu diragukan, karena ia dikenal sebagai kritikus politik yang sangat tajam. Mengenai pendidikan Rocky Gerung, ia sempat menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, namun tidak menyelesaikannya. Namun demikian, Rocky Gerung kemudian memilih untuk menempuh pendidikan di jurusan filsafat dan berhasil meraih gelar sarjana. Setelah itu, ia berkarir sebagai pengajar di Departemen Filsafat Universitas Indonesia selama 15 tahun. Pengalaman Rocky Gerung dalam bidang politik dan filsafat tentunya sangat kaya. Lalu, bagaimana pendapat Rocky Gerung tentang debat Cawapres keempat yang diadakan pada Minggu 21 Januari 2024 terkait perilaku Gibran Rakabuming Raka selama debat Cawapres? Ini menjadi topik yang menarik karena perilaku Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres menjadi sorotan di media sosial. Menurutnya, debat Cawapres kemarin menunjukkan bahwa Gibran tidak mampu berdebat dengan kemampuan abstraksi. Ia menghindari hukum untuk generasi muda. Padahal sebelum Cawapres, banyak anak muda yang menganggap bahwa Gibran bisa menjadi contoh atau wajah untuk generasi muda masuk ke dunia politik. Namun, setelah debat kemarin, persepsi anak-anak muda berubah. Ternyata, Gibran bukanlah contoh yang baik untuk generasi muda yang ingin masuk ke dunia politik. Gibran hanya mampu membuat lelucon slapstick. Model anak muda itu bukan seperti Gibran yang hanya mampu mengolok dua secara skeptis, ucap Rocky. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga kestabilan dan integritas konstitusi, mendapat kritik atas putusan mereka yang kontroversial dari berbagai kalangan. Rocky Gerung menekankan pentingnya etika dalam proses pengambilan keputusan hukum dan mengkritik ambiguitas dalam putusan MK. Rocky berpendapat bahwa kritik yang disampaikan oleh Jimli Ashidiki, meski valid dalam kerangka demokrasi, perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang keberadaan aspek etika dan moral dalam putusan MK. Selain polemik hukum, putusan tersebut juga berdampak politik yang besar terkait kredibilitas Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat wakil presiden. Dengan adanya kritik terhadap putusan MK, proses pemilihan presiden menjadi lebih rumit dan dipertanyakan. Rocky Gerung menyoroti pentingnya etika dan moral yang harus ditegakkan dalam proses pengambilan keputusan hukum untuk menciptakan keadilan yang seimbang di masyarakat.